Dan beberapa waktu lalu CNN berkesempatan bertemu dan mewawancarai santriwati korban pencabulan. Ulama terpandang yang juga mantan pemimpin ormas terbesar di Indonesia di wilayah Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga lakukan pencabulan terhadap santri laki-laki di bawah umur. Guru ngaji di sebuah pondok pesantren di Sidokare, Jawa Timur yang mencabuli 25 santri laki-lakinya mengaku pernah mendapatkan perlakuan yang sama saat kecil. Pria berinisial AH 31 tahun tersebut tega menyodomi anak didiknya selama 5 tahun terakhir. Fakta mengejutkan datang dari kasus dugaan pencabulan di Pondok Hidayatul Hikmah Al-Kahfi, Semarang, Jawa Tengah. Ini kita akan berbicara tentang yang diramai di jagat maya, yaitu garam ruqyah. Kita semua bilang beragama, tapi pernahkah kita bertanya, apakah kita benar-benar beragama atau hanya menyembah tokoh yang kita anggap mewakili Tuhan? Di balik setiap kata yang mereka ucapkan, kita seringkali memilih untuk diam, mengikuti tanpa berpikir. Tapi disinilah masalahnya. Apa yang kita ikuti benar-benar agama atau hanya sistem yang dibuat oleh manusia? Yang jalanin air ini siapa? Panitianya ada? Kita bilang beragama, tapi kenyataannya kita sering mengikuti suara manusia daripada suara Tuhan. Kita lebih mendengarkan tokoh agama bukan karena kita memahami, tapi karena itu lebih mudah. Agama jadi sekedar formalitas, ikuti ritual, dengarkan ceramah, dan kamu dianggap beragama. Tapi di balik semua itu, kapan terakhir kali kau berpikir tentang keyakinan dirimu sendiri? Sebagai individu, kita dituntut untuk mengevaluasi keyakinan kita sendiri dengan lebih kritis dan terbuka. Sebagai contoh, penting untuk menyadari perbedaan antara dogma dan spiritualitas, serta bagaimana keduanya saling melengkapi. Disinilah peran penghayatan menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai ritual, tetapi sebagai sebuah cara untuk mendekatkan diri pada pemahaman yang lebih dalam tentang keberadaan dan tujuan kita. Kenapa lebih mudah mengikuti tokoh agama? Karena lebih nyaman, bukan? Lebih aman berada di bawah sayap orang yang kita anggap suci, mengikuti suara hati dan logika. Itu bikin pusing, membuat kita harus bertanya dan berpikir. Kalau kita ikuti mereka, kita nggak perlu bingung, karena mereka yang lebih tahu segalanya. Bukankah itu lebih enak? Tinggal ngikutin aja, tanpa harus bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri. Apabila kita mulai meyakini ucapan para pemimpin spiritual, kita tidak lagi menjalankan ajaran agama, melainkan sekedar mengikuti arus. Dan agama menjadi sekedar citra yang disebarluaskan oleh individu-individu yang memiliki kekuasaan. Ajaran agama yang seharusnya memberikan pencerahan justru terdistorsi oleh ego dan kepentingan pribadi. Kita tidak lagi mencari Tuhan, melainkan hanya mencari pembenaran. Kita bukan lagi sekedar beragama, kita telah bertransformasi menjadi robot. Agama seharusnya bukanlah mengikuti tanpa pertimbangan, layaknya zombie, melainkan merupakan pencarian mendalam akan makna hidup. Apabila kita hanya sekedar meniru, apa bedanya kita dengan individu yang senantiasa menunggu instruksi? Agama adalah pengalaman spiritual yang bersifat pribadi. Jika tidak ada pertanyaan yang muncul, berarti kita telah lama mati. Kita lebih takut dianggap sesat daripada berupaya menemukan kebenaran. Bukankah itu sebuah ironi? Kita takut kehilangan identitas sosial, takut dikucilkan, dan takut dianggap keliru. Tuhan, itu hanyalah sebuah konsep yang nyaman untuk disembah. Namun ketika Tuhan menguji kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang menantang, dengan mendorong kita untuk berpikir secara kritis, kita justru mundur. Kita lebih memilih mematuhi sistem daripada berpikir secara mandiri. Kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah representasinya yang diciptakan oleh manusia. Jualan agama adalah bisnis yang paling menguntungkan. Di Indo itu masih sangat lekat dengan bisnis agama karena masyarakatnya kebanyakan beragama tapi nggak berakal. Enak ya jadi ustadz jualan agama, penak banget loh.
piye ta kowe iki. Sayange kowe kan gak iso kan ngono lho. Dilalah kok sing iso aku ngono lho. Lah iya kowe yo penak banget no. Piye to Pak Pak Pripejet. Tokoh agama telah bertransformasi menjadi dewa kecil yang dianggap lebih mengetahui daripada Tuhan itu sendiri. Mereka menjadi penguasa atas namanya, sementara itu para pengikutnya hanya berfungsi sebagai alat untuk mendukung otoritas mereka. Tuhan yang seharusnya mereka sembah, mereka turuti apa perintahnya, disalahgunakan menjadi alat buat mereka untuk memperluas kekuasaan. Berdiri di atas krisisnya harapan-harapan palsu, mereka menjadi sangat tak terkalahkan karena banyaknya orang yang tersugesti akan otoritas yang mereka perdagangkan. Lantas, bagaimana kita menyikapi hal ini dan bagaimana kita bertahan? Agama yang seharusnya membebaskan kita, memberikan cahaya untuk melihat dunia dengan cara yang lebih jernih. Tapi kenyataannya kita seringkali lebih memilih untuk dikendalikan oleh figur manusia yang kita anggap sebagai pembawa kebenaran. Kita mengaku beragama namun lebih banyak menyembah otoritas daripada kebenaran itu sendiri. Beragama bukan soal mengikuti, tetapi soal memahami dan menemukan. Jika kita hanya mengikuti tanpa pertanyaan, kita bukan lagi beragama. Kita hanyalah zombie yang dalam ritual yang tidak pernah kita miliki maknanya. Ini bukan hanya soal agama, ini soal siapa yang benar-benar kita percayai dan apakah kita berani mempertanyakan apapun yang telah kita anggap pasti.